Baik, dengan saya Fahmi Ramadan sebagai moderator di kelompok 4. Saya akan membawakan materi pembahasan yang akan dibahas di talkshow kami. Seperti yang kita ketahui, Aulia Salsa Marpaung saat ini tengah viral di jagat media sosial. Berawal dari unggahannya yang tidak senonoh di TikTok, para netizen Instagram ikut geram dengan aksi konyolnya. Banyak netizen yang membahas dan melaporkan akun Aulia Salsa Marpaung lantaran kesal dengan unggahan yang tidak senonoh itu. Aulia Salsa Marpaung menjadi perbincangan panas lantaran namanya banyak dicari dan mendapat tanggapan dari warga TikTok. Pasalnya, para netizen di Instagram ikut kesal dan mengomentari postingan pada akun Instagram pribadinya. Gila banget sih ini sumpah di TikToknya, senggapnya Mbak kalau pakai baju yang terbuka nggak usah pakai jilbab. Tulis akun yang terlihat di komentar Instagramnya. Ada juga netizen yang mengatakan sakit hati karena melihat tingkatnya yang tidak mencerminkan ia mengenakan hijab. Lalu ada pun aku sakit hati banget lihat orang berkerudung tapi tingkahnya di TikTok begini. Ungkap akun lain seperti dikutip Habs ID dari Instagram Aulia Salsabila Merpaung pada Rabu 25 Mei 2022. Lalu begitulah materi pembahasannya. Ini ada cuplikan sedikit mengenai video pembahasan materi. Langsung kita tampilkan di sini. Inilah video viral joget seorang wanita di salah satu media sosial dengan bergaya tak pantas dan konten mengandung pornografi. Sontak, video tersebut langsung hebohkan jagat dunia maya. Berbagai respon kecaman netizen muncul karena aksi wanita tersebut tidak etis. Terlebih sang pemeran menggunakan hijab. Tak berselang lama, akhirnya video tak senonoh tersebut diketahui diperankan RAM, warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pelaku pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia mengaku adegan tersebut demi meningkatkan pengikut di akun media sosialnya. Saya memohon maaf, saya tidak akan melakukannya lagi dan saya sangat menyesal. Dan saya mohon jangan pernah bawa keluarga saya karena ini bukan salah didikan orang tua saya, tapi pilihan saya sendiri. Saya mohon jangan ada yang meniru saya. Agar aksi serupa tidak terjadi lagi, kini masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, serta tidak melanggar tatanan hukum dan norma yang telah ada. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Baik, setelah cuplikan berita tadi, saya akan lempar langsung ke MC saya, yaitu Ananda Marvel. Silakan dilanjut, Ananda Marvel. Ya, baik, terima kasih Fahmi Ramadan. Nah, di sini saya selaku sebagai MC bersama rekan saya Maulana. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Maulana. Dan perkenalkan nama saya Marvelana Putra. Kami dari duo Sejoli ya guys ya. Saya dan Maul adalah MC di video kali ini, dan di sini udah ada dua narasumber kami, yaitu dua perempuan di sini. Coba perkenalkan dulu dari sebelah kanan saya. Halo semua, saya Andrea. Sebelah kiri saya boleh, Halo, saya Novi. dan moderator kita. Kalau saya nama Fahmi, tadi udah ngejelasin juga kan, ya pasti udah tahu. Nah, sesama MC ini, Ul. Tahu nggak sih berita yang belakangan ini viral, Ul? Ya apa emang? Berita yang ada TikTok. Oh, si Salsa itu. Salsa. Emang salsa Kalian tahu nggak? nggak sih Salsa itu? Marpaung. Marpaung. Beritanya, Iya. kalau yang lagi viral tuh sih tahu ya, tahu dikit-dikit kalau ngeliat videonya. Tanya langsung Kan ke tapi depan. sendiri udah ngeliat video. Pernah muncul di FYP dan dia memperlihatkan bagian tubuhnya. Sampai berapa view itu ya kalau boleh tahu? Kalau video sih kurang tahu ya, tapi Biasanya kalau udah masuk FYP udah itu ya, iya, udah banyak banget ya. beribu-ribu sih. Beribu-ribu. Sebelum Emang iya beribu-ribu. kita nih. Hah? Ibu-ibu. Memang beribu-ibu. Beratus ribu, Memang sampai beratus ribu. Saya pura-puranya aja. iya, itu masih nyambung maksudnya.
Iya. Ya pura-puranya Kalau langsung Kan iya. lewat Soalnya gue mau masuk ke, gue kan yang punya TikTok jadi nggak tahu gitu. oh iya. Iya, kalau kita lihat sih namanya juga FYP ya. Kalau misalnya sebagai orang yang kenal TikTok juga pasti bisa sampai beratus ribu gitu orang yang lihat. Oh, tuh, soalnya nggak punya TikTok. Sampai lupa nih Ul, kita berdua Ul. Sebagai MC, kita lupa nanyain kabar mereka berdua nih. Kabar nih. Coba dari kanan gue dulu kali ya. Iya boleh. Coba gimana kabarnya nih? Dan apa kesibukan nih belakangan ini? Untuk kabar sih alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukannya paling cuma kerja doang sih sama ngerjain tugas kuliah. Kalau Kanovi sendiri, Alhamdulillah baik. Kesibukannya kerja, kuliah. Bapak sendiri gimana? Bapak. salah saya sih kerja, kuliah, kerja tugas juga. Kadang isi podcast gitu loh. Podcast di mana? Ini di sini. Oke. Oh. Oke. Kalau Fahmi sendiri gimana nih kegiatannya? Kalau saya dibilang sibuk banget. Nah, lagu sedih. Ayo. Saya ngojol, saya kerja, saya juga kuliah ya kebetulan. Padat banget ya. Sangat Kerja padat. di Abis ini kementerian juga ya, kita Kak? langsung nih kita ngedit. Dengar kerja di kementerian ya kak? Oh iya kementerian. Cuman tapi Sulit nggak masuk ke kementerian? kalau untuk sistem rekrutmennya ya jalur ordal lah, tahu ordal. Oh. Tapi keren sih moderator kita. Udah langsung ke topik kita Iya, soalnya tampilkan mancing video. ya. salah Bukannya satu- udah? Hah? Bukannya udah? Nobos dulu. Oh udah tadi di Oh opening oke, lah. itu nggak jadi. Kayak nggak jadi. Ya mau maksudnya aja. Sorry, santai. Enggak, sains teknis. Membego aja dia. Kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya, mau ya. Coba gimana sih tanggapan kalian berdua nih? Coba kalian jawabnya satu-satu ya, masing-masing gitu. Tentang video yang viral di TikTok itu. Tanggapannya dari Andrea dulu boleh. Kalau dari saya sendiri ya, kalau saya pertama kali ngeliat itu sangat banget disayangkan. Itu kata pertama yang saya bisa ucapkan. Soalnya saya sebagai perempuan sendiri, apalagi kalau misalnya kita ngeliat dia nih, dia kan berhijab ya. Iya. Terus kayak ngeliat dia malah memamerkan aurat tubuhnya gitu loh. Kan kayak jadi kalau orang-orang mikir pasti kayak gunanya tuh apa gitu loh. Gunanya tuh dia pakai hijab tuh apa. Itu aja sih. Coba sekarang dari Kanovi gimana tanggapannya Kanovi? Menurut saya itu perilaku yang tidak baik ya. Tidak patut untuk dicontoh. Apalagi kan dia membuatnya di TikTok. Itu kan sekarang lagi hype banget nih. Pasti banyaklah anak yang di bawah kita, 17 tahun ke bawah, pasti punya kan, takutnya ikut mencontoh dia. Ke bawah gitu. Iya, benar. Iya. Soalnya anak zaman sekarang suka ngeliat yang lagi tren langsung diikutin Iya. gitu juga ya. Nah, terus kan bisa kita lihat dari video itu tuh. Nah, si cewek itu kayak ngepamerin auratnya kan. Iya. Sebenarnya kayak tujuan dia begitu apa sih? Sebenarnya gue sorry. Gak apa-apa, kalau mau jawab gak apa-apa. Ketawa juga nggak apa-apa. Sebenarnya Oh, gue nggak apa-apa. ya gak apa-apa. Coba. Sebenarnya itu pengen nyari sensasi aja sih buat naikin followers kan. Kalau sekarang naikin followers tuh Harus gampangnya viral dulu. Bener. Harus viral. Apalagi Nggak perlu cewek. prestasi kan apa-apa. Bener Yang banget. penting viral mau ngelakuin hal apapun itu. Beda sama dulu ya. TikTok Bener banget sekarang sih. algoritmanya Sekarang lagi perlunya naik. sensasi ya. Bukan Sih, prestasi. buat naik. Justru kayaknya kalau prestasi tuh malah nggak diperluin Malah banget tenggelam iya, ya malah tenggelam. Bisa dilihat tuh di YouTube pelajaran-pelajaran itu malah sepi loh penontonnya. Iya, Coba benar. yang nggak jelas gitu. Pasti rame. BTW muka Kanovi kayak ada cahaya gitu. Matahari gitu lihat deh. Iya, terang sendiri. Sampai malaikat kayak gitu, Pel. Sinian aja. Ntar ngebling gitu kan. Jadi Dia mati. kesimpulan sini yang gila cepet viral sih. Bener sih. Daripada konten positif, malah jarang ada yang menarik konten positif. Soalnya kan kalau misalnya kita tahu TikTok itu katanya bisa ngasilin duit gak sih? Bisa, itu juga Iya kalau kan? kalau emang videonya katanya kan kalau videonya banyak yang nonton terus kayak yang punya brand tuh ngelirik pasti gitu sih kayaknya. Oh, nah iya makanya kan dapat duit dari situ. Tapi kabarnya ini dia juga punya akun Instagram loh. Dia juga ngupload videonya di Instagram juga loh. oh Makanya dia banyak endorse juga dari Instagram gitu. Kayak banyak pemutih lah, pembesar gitu-gitu. Besar apaan? Payudara. oh. Ya, kan besarin baju kan bisa. Nah, harusnya Soalnya kalau kan dari- dia terkenal Dirajut terkenal gitu. dengan kebesarannya. Oh iya. Mungkin dia juga salah satu pemakai kali ya. Bisa mungkin ada. Dia juga bisa nawarin.
Kalau kalau mau nanya tapi nggak bisa jawab, skip aja nggak apa-apa. Mau nanya nih, kalau apakah kalian tahu nggak sih kayak dampak kalau diri kalian pakai hijab, tapi kelakuan kalian kayak gitu tuh? Dampaknya Dampak kalau kalian sebagai perempuan kan pakai hijab nih misalnya. sendiri narasumber kita Andrea gimana? Ya itu cukup nakutin banget ya sih. Secara kalau misalnya, mohon maaf ya, saya kan juga belum berhijab, belum sepenuhnya tertutup. Cuma saya aja juga tahu diri harus ngejaga diri. Kita sebagai perempuan yang pakaiannya normal-normal aja tuh kadang masih suka digodain laki-laki gitu kan. Kayak catcalling gitu ya. Iya, catcalling gitu kan. Dan ini dia malah memperlihatkan diri. Kan gimana gitu ya. Kayak contoh si Maul ya, ini aja yang pada jogging di sini pakai hijab. Berarti kita lagi di velodrome ya. Tapi celana legging terlalu nonjol gitu ya, selalu melotot. Kayak gitu ya. Salah contoh gitu ya. Bersinar, mau lah, matanya bersinar. Tadinya sipit gini. Tiba-tiba belok gitu ya. Susah banget sih emang. Terus sih kadang ada kesempatan Tergantung sifat lakinya juga sih. Kalau yang nafsuan sebenarnya emang gampang, sawahnya gampang naik. Cuman kalau pribadi saya ngeliat begituan enggak lah. Ini perlindungan diri apa? salah lagi. Lebih ke sadar diri gitu. Sadar diri. Dia bukan milik kita gitu kan. Enggak, tapi sebenarnya Berarti kalau milik Ya kan kalau dia milik halal dong, ya kan? Udah, kalau kita mau milik ngeliat dalam arti halal, bukan Iya. milik dalam Iya. pacaran. Gak boleh guys ya kalau masih pacaran ya. apalagi itu jaga. gitu ya, harus jaga. Mendingan jangan pacaran Jaga, udah. bukan merusak gitu. Tapi sebenarnya itu kan dari pandangan laki-lakinya ya. Sebenarnya kita nggak bisa nyalahin laki-lakinya juga nggak sih? Soalnya kalau kita lihat nih, yang konteks kita kan lagi bahas tentang perempuan itu, kayak justru itu kan dia yang memamerkan gitu, otomatis karena emang dia ingin memperlihatkan kan. Nah makanya itu, laki-laki berarti. ya sebagai perempuan harusnya bisa lah lebih berpikir sedikit, apalagi dia kan muslim gitu kan. Dia tahu gitu apa akibatnya nanti. Harusnya bisa menjaga diri lebih. Tapi itu orang tuanya gimana ya menurut kalian? Pasti kecewa sih, apalagi dia marga marpaung ya. Oh iya, dari Pasti dari keluarganya kecewa, malu, ya kan? Marpaung Punya atau keluarga marga? tapi mempermalukan diri sendiri dan berimbas ke keluarga. Iya, itu pasti banget. Medan berarti ya. Ya. Pasti berimbas ke marganya juga ya. Atas nama marpaung tuh jadi jelek ya. Iya. Itu sih Kasian. jangan jadi contoh ya. Kita ambil sisi positifnya. Nggak bisa. Sisi positifnya apa ya kalau gue tahu? Kalau kita bisa ambil pelajaran, ya itu tadi kita nggak bisa merubah kejelekan di Nggak positif dong itu, nggak positif dong. Nggak positif dong. Itu nggak positif dong kalau kayak gitu. Nggak positif dong. Nggak positif dong tetap. Ini kalau positif, dia jadi dapat penghasilan lebih kali mungkin positifnya itu. Enggak dong. Sisanya negatif semua sih. Enggak sih, Negatif. menurut Dari dianya sendiri juga sebenarnya Udah negatif. udah iya. Sebenarnya tuh kasihan sama diri dia sendiri juga nggak sih? saya. Itu termasuk Perempuan loh. orang korban jadi rumah tangga kurang baik nggak sih itu? Apaan tuh maksudnya tuh? Apaan tuh? Cari. Tanel. Ulang. Kan biar lurus. Orang-orang Oh jelas. ini mau Enggak, dia sadar nggak? Dia mau Ya, Oh ini mau ke Broken gue mau kesituin karena dia udah stop nih. masih ada sebenarnya. Gue mau nanya, dia sadar nggak mau ngelakuin itu? Aduh, sabar. Lu bahas lu bahas. Oh iya, lu bahas tentang Enggak. kelihatan. Kelihatan. Di situ. kelihatan. Kelihatan di situ. Lanjut Pak. Saya mau nanya tanggapannya tadi kan. Iya nggak, maksudnya kan dia melakukan itu nih. Dia sadar nggak sih kayak apa yang dia lakukan gitu? Apa akibatnya yang dia lakukan itu? Kalau itu nggak tahu sih ya. Sadar nggak sih? Kalau menurut dari cewek aja, misalnya kalian melakukan itu, harusnya kalian sadar nggak sih bakal terjadi kayak wah bakal jadi viral, bakal jadi jelek namanya gitu. Kalau misalnya dia sadar, dia nggak mungkin ngelakuin nggak sih? Kalau misalnya bisa kita pikir pakai logika ya. Iya, logika dasar lah ya. Iya. Tapi di klarifikasinya dia itu seolah-olah dia menyesal, dia kayak apa ya, terhasut gitu dia. Padahal kan itu di TikToknya banyak banget videonya, berarti sama sekali nggak ada sesalan itu. Nggak ada. Iya loh, nggak Ada yang nyimpen ya videonya ya? Fahmi. Guys, saya nggak tahu guys. Kalian nggak main TikTok, Saya main TikTok tapi
Alhamdulillah beranda FP saya tentang agama. Alhamdulillah. Saya sih nggak punya TikTok ya guys. Kristen ya guys. Nanti bisa setelah ini bisa dilihat beranda saya. Nah, pembuktian. Buktikan gitu ya. Ya langsung lanjut aja ke masalah topiknya, nggak perlu ke pribadi saya. Oke, kira-kira nih buat dari kalian semua deh. Nggak usah kalian semua sih, dari narasumber kita dulu deh. Hukuman yang pas buat dia gitu. Apa? Iya, hukuman karena dia udah. Hukuman bukan hukum. Hukuman. Kayak sanksi sosial, kayak kan dia di penjara kan katanya. Enggak. Yang kata Ban Security itu apaan tuh? Itu kayak Cuman suruh maaf gitu. verifikasi doang. Sama tanda tangan doang udah. Tanda tangan nggak bakal Verifikasi. kode OTP. Apa sih namanya? Pinjol, verifikasi, foto apa sih? KTP. Klarifikasi. Klarifikasi. Kayak gitu doang. Klarifikasi. Berarti nggak usah. Klarifikasi benar. Berarti nggak usah ya pertanyaannya. Ya, kalau pandangan kalian sama kalimat yang mengatakan pakaianku bukan urusanmu. Padahal udah dijelasin kalau berpakaian itu harus menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka. Gimana sih pandangan kalian? Mungkin dari Kanopi. Menurut saya ya, berhijab atau tidak tuh bukan masalah ya. Misalkan kalian berhijab, ya setidaknya menutupi bagian yang menonjol seperti payudara atau bagian belakang kalian, itu bisa mengundang para kaum lelaki kalau Kuat ya gitu. ya kalau kalian memperlihatkan kayak misalkan pakai baju ketat atau lepis ketat gitu, lagi ada orang berhijab tapi maaf ya pakai legging Ya, kayak gitu. percuma aja gitu ya pakai Ya, hijab itu kan tapi memperlihatkan lekuk tubuh Nah, kalian. itu pun nggak wajar. Kalau nggak yang pakai jilbab nih tapi ada rambutnya. Oh, jipon ya. Iya benar. Itu biasanya Tapi kalau Ikutan kayak enggak. kalau misalnya dibilang tadi ada kata-kata pakaianku bukan urusanmu ya. Kalau misalnya bisa kita lihat, emang bukan urusan kita sih, itu emang urusan pribadi masing-masing sama yang di atas nanti kan tanggung jawabannya. Benar. Cuma kalau misalnya kita lihat di sini dia kan memviralkan ya. Namanya juga viral, orang Iya. pasti semua orang tuh bisa ngelihat. Nah, dia tuh jadinya kayak contohnya tuh jadi kayak public figure gitu yang semua orang bisa lihat. Kayak sengaja juga ya. kayak Iya, sengaja jadi gitu. tuh otomatis orang-orang bisa ngikutin dia gitu loh. Enggak masuk. Enggak masuk. Gitu aja sih. Nggak masuk. Gitu aja ya. Iya. Apa ada nggak sih hubungannya sama lingkungan dia, keluarga dia yang terlalu bebas atau apa? Tapi menurut kalian ini dia itu salah satu korban dari keluarga yang kurang harmonis atau gimana nggak sih? Kurang kasih sayang gitu ya. Ya, Jadi ada dampaknya itu ya. Ya, makanya dia berbuat seperti itu, ingin mencari perhatian atau sensasi gitu. Oh, iya. Bisa Orang-orang. sih. Bisa sih ya. Karena kadang kalau nggak tahu sih, bingung ngomongnya. Nggak ada kata-katanya tadi. Kadang emang orang kan ada aja yang kalau berpikirannya pendek gitu ya. Misalnya nih, emang ada beberapa orang yang misalnya kayak ditinggalin orang tuanya. Kayak tadi benar katanya kan kayak mau nyari sensasi karena dia kurang perhatian, kurang kasih sayang. Makanya dia ingin mencari perhatian dari orang lain. Bulan ya. Suara apa sih? Enggak lucu. Iya, makanya gue kayak- otak gue ini. Ya jadi kan kayak tadi kan udah dibilang kalau misalnya dari keluarga harmonis mungkin itu tergantung pribadinya masing-masing nggak sih. Kalau misalnya kita lihat misal emang dia tuh kalau kita sebut broken home, cuma kan kalau misalnya dia sendiri bisa ngejaga diri baik-baik, dia nggak perlu kayak gitu nggak sih, walaupun dia kurang kasih sayang atau apa, dia kan sebagai umat muslim dia bisa beribadah gitu loh, bisa mencari ketenangan lewat jalan lain. Dia kan punya Tuhan, padahal bisa Iya, curhat ke sana mungkin lebih tenang. lebih tenang. Benar. Nah, tapi harusnya misalkan dia kurang kasih sayang, harusnya tidak melakukan seperti itu sih. Saya sendiri dari keluarga yang ya bisa dibilang sudah pisah lah orang tuanya ya. Ya astagfirullahaladzim. Itu banget musiknya kena pasti nih. Kena, pasti kena. Masa musik dia sama suara kita gedean musik dia. Tapi kalau misal kurang kasih sayang harusnya tidak melakukan hal seperti itu ya. Saya sendiri Ada yang joget-joget, dari keluarga yang kurang harmonis, dalam arti orang tua saya pisah, ya pasti adalah
merasa kehilangan kasih sayang. Tapi saya ya udah menutupi itu semua dengan ya hidup yang lebih baik gitu, tidak memperlihatkan kalau saya tuh dari keluarga yang seperti itu. Ya enjoy aja lah. Lebih dekat ke Tuhan aja sih yang pentingnya. Enjoy your life, fun forever aja. Benar. Terus kalau menurut Maul nih, kan kayaknya Maul tuh keluarganya lengkap nih. Alhamdulillah. Gimana tanggapannya? Yang kayaknya katanya kurang kasih sayang gitu. Iya. Sebenarnya sih kasih sayang orang tua sama perhatian orang tua itu sangat penting ya dari segi kita bertumbuh. Apalagi lingkungan nih, lingkungan itu sangat penting mempengaruhi pertumbuhan kita. Lingkungan kita baik, tumbuh kita akan jadi orang yang lebih baik. Kayak saya kan di rumah saya, alhamdulillah teman-teman nggak ada yang neko-neko gitu, semua ngajak ke yang jalan lurus-lurus aja gitu. Mungkin itu dia pertemanannya kurang baik gitu, teman-teman yang open BO gitu. Tapi bentar, saya sebagai moderator memiliki lingkungan, ada yang baik ada yang enggak, itu tergantung dari diri kita sendiri sih. Iya, Temen kita saya mau ngikutin apa enggak. banyak yang broken home, sampai larinya mabok atau pemakai. Temen saya tuh banyak tuh yang main judi, dia bekerja, uangnya nggak ngumpul-ngumpul. Tapi alhamdulillah saya nggak terdampak dari keburukan itu. Kalau menurut saya tergantung orangnya ya. Biasanya Apapun yang diterima keburukannya dalam kehidupannya tuh itu balik lagi ke kita, mau dijadikan acuan untuk lebih maju atau lebih mundur, Iya, benar. tergantung orang. Tergantung orang. Cara dia Kita memfilter harus tahu teman-temannya jalannya juga ya. ya. Iya benar. biasanya itu orang-orang seperti itu punya tujuan hidup nih. Emang Kapami tujuan hidupnya apa sih, bisa nggak kedistrik sama dunia-dunia yang lain kayak gitu? Apalagi Kapami udah agak matang ya umurnya ya. Berapa? Kalau bahas pribadi saya sih terlalu melenceng pembahasannya, itu secret lah. Secret. Tadi cuman bisa ngasih sedikit pengalaman dari lingkungan saya tadi. Lanjut aja ke topik selanjutnya. Marvel, ada tips nggak sih buat kalian, buat anak-anak di bawah umur yang lihat konten-konten kurang baik gitu sekarang nih? Buat mungkin Kak Novi bisa bantu jawab. Tipsnya jangan mudah meniru sesuatu hal yang tidak baik, harus dicerna itu baik atau buruknya, karena itu bisa merusak moral, terus bisa merusak juga ke kehidupan kita ke depannya ya kan. Kalau misalnya udah kejadian kayak si Salsa ini, kita juga pasti udah dikenal masyarakat, wah ini dia yang buat video viral itu loh yang tidak baik itu, pasti nanti kita dicap jelek sampai kapanpun, karena kalau keburukan tuh pasti diinget terus sama orang, kalau kebaikan kan mudah dilupa sama orang tuh kan. Walaupun Salsa ini umurnya udah dibilang cukup matang ya, tapi peran orang tua itu sangat penting di kehidupan anaknya. Benar. Jawab aku. Ya, Gak apa-apa ya. Iya. Tadi kan nanya pengaruh buat anak kecil ya. Iya, tips buat anak kecil. Bukan tips yang buat yang nonton lah, kayak mau gede atau besar kayaknya orang tuanya juga tetap harus mengawasi gitu anak kecilnya agar nggak sembarangan gitu ngeliat-ngeliat seperti itu. Kalau bisa jangan dikenalin sama aplikasi kayak gitu dulu deh. Iya. Harus dijauhin. Kalau bisa orang tua mengontrol handphone anaknya juga. Jangan dibiarin bebas. Kan udah ada fitur tuh. mode anak ya kalau nggak salah. Iya, mode anak. Bukannya orang tua ya? Mode anak. Oh, iya. Jadi mode anak itu di situ semua yang kontrol itu orang tua, kayak kapan udah waktunya selesai main HP, kapan Nah, itu mau main HP. bagus banget. Bagus banget sih. Bisa diterapkan. Why are you running? Why are you running? Sekarang anak-anak muda ya. Oh, no. Kocak banget gak sih? Ini orang gini gak tau. Gigitan. Sumpah, mana mukanya kotak banget. Nah, untuk yang terakhir kalinya nih, untuk narasumber kita, apa sih yang ingin kalian berdua sampaikan kepada yang nonton ini? Buat saya ya, mungkin sekarang kita bisa harus lebih mengontrol diri buat tahu batasan diri kita untuk dipertontonkan. Sabar. Dulu deh. Ya boleh. Apa ya tadi? Silakan. Untuk para
perempuan yang berhijab maupun tidak, pandai-pandailah berpakaian. Jangan memperlihatkan bagian tubuh kalian. Itu sebenarnya memperlihatkan itu tidak baik untuk kitanya. Kita juga rugi loh memperlihatkan tubuh kita untuk halayak umum. Ya apalagi yang berhijab. Kayaknya waktu kita udah cukup lama nih. Udah lama banget nih kayaknya ya. Iya, udah berbincang-bincang terlalu jauh. Mungkin moderator bisa disimpulkan apa materi dari podcast kita hari ini? Kesimpulan ya. Cara kita ya. Saya sebagai moderator, mungkin yang saya bisa ambil pelajaran dari kesimpulan pembahasan hari ini yaitu bijak-bijaklah Memakai menggunakan sosial media. Jangan seperti si Marpaung ini, apalagi dia istilahnya sudah memiliki followers yang cukup banyak, menjadi panutan atau contoh bagi halayak yang banyak. Tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi publik ya. Jadi itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sehingga mendapatkan hal yang kurang baik juga. Jadi bijak-bijaklah menggunakan sosial media. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin kita tutup aja ya kali ya acara hari ini boleh. Mungkin ini ya udah terlalu sore nih. Makasih semua atas perhatiannya. Itu nggak apa-apa tadi gitu. Terima kasih atas kesimpulannya moderator dan juga narasumber di sini yang udah berkenan hadir. Kayaknya udah cukup banyak Panjang. yang kita tanyakan. Dan yang kita obrolin ini udah panjang kayaknya. Makasih juga udah diundang. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk yang menonton. Wanita-wanita lain ya untuk tidak terjadi seperti itu. Jadi kita tutup aja acara hari ini. Tutup Ul. Pakai pantun dong. Pikiran pendek. Baru mau Udah siap guys, nggak jadi. gak jadi pantun. Ini langsung jadi dalam jerami. Terus? Ya udah closing. Oh, udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Dadah.